Halo semuanya, perkenalkan nama saya Norman Waresaloho dengan NIM 2303060078. Saya mahasiswa Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 proses penting dalam sintesis telur pada unggas, yaitu sintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Proses ini sangat penting dalam memahami bagaimana ayam dan unggas lainnya menghasilkan telur yang berkualitas tinggi. Yang pertama itu ada sintesis kuning telur atau yolk. Kuning telur adalah komponen utama dalam telur yang kaya akan nutrisi. Kuning telur mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya adalah pemadatan yang terdiri dari protein lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Komponen utama kuning telur meliputi fosfatin. Fosfatin ini berperan dalam peningkatan mineral penting seperti kalsium dan besi. Lalu ada lipoprotein, yaitu jenis protein yang berlemak dengan densitas tinggi. Yang selanjutnya adalah lipoprotein yang berfungsi sebagai sumber energi untuk embrio. Proses pembentukan kuning telur atau fetogenosis terdiri di hati, dan proses ini dikendalikan oleh hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pada ayam, hormon folikel stimulan hormon atau FSH berperan penting dalam merangsang perkembangan folikel pada ovarium. Sekitar 15 jam sebelum proses ini terjadilah peningkatan level FSH yang memicu produksi dan meningkatkan FSH pada jaringan ovarium. Selama fetogenesis, hati memproduksi lipoprotein yang kaya akan fosfatin dan lipoprotein, kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan diserap oleh folikel ovarium, di mana terakumulasi untuk membentuk kuning telur. Lalu yang kedua itu ada sintesis putih telur atau albumen. Setelah kuning telur terbentuk tadi, proses berikutnya adalah pembentukan putih telur atau albumen. Proses ini terjadi di saluran oviduk, tepatnya di bagian yang disebut magnum. Albumen terdiri dari beberapa jenis protein utama termasuk valbumin 54%. Protein utama dengan berbagai fungsi termasuk sumber nutrisi dan perlindungan embrio. Lalu ada ovotransfesin 13%, protein yang mengikat besi dan memiliki sifat antimikroba. Lalu ada ovomucin 11%, berperan dalam menjaga kekentalan albumen dan melindungi embrio dari mikroorganisme. Lalu ada lysogeny sekitar 3,5%, protein dengan aktivitas antibakteri yang kuat. Sintesis protein albumen dikendalikan oleh hormon estrogen yang sangat berperan dalam mengaktifkan gen untuk produksi protein ini. Estrogen bekerja dengan cara melintasi membran sel oviduk, kemudian berikatan dengan reseptor spesifik di dalam sitoplasma. Kompleks ini masuk ke dalam inti sel, mengaktifkan ekspresi gen yang menghasilkan mRNA untuk sintesis protein albumen. Proses ini memastikan bahwa putih telur memiliki komposisi protein yang tepat untuk melindungi dan memberikan nutrisi pada embrio selama masa inkubasi. Lalu yang ketiga, sintesis kerabang telur atau sel. Setelah albumen terbentuk, telur bergerak menuju kelenjar kerabang atau sel gland, tempat pembentukan kerabang dibentuk. Kerabang telur terdiri dari kalsium karbonat yang memberikan kekuatan untuk melindungi fisik pada telur. Proses pembentukan kerabang sangat bergantung pada kalsium. Kenapa? Karena diangkut dari darah ke kelenjar kerabang melalui protein pengikat kalsium atau calcium binding protein. Sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 dalam bentuk aktifnya 1,25 dihydrovitamin D3 yang diproduksi di ginjal. Hormon-hormon seperti estrogen dan progestogen juga berperan penting dalam mengatur sintesis CABP dan memastikan pasokan kalsium yang cukup selama pembentukan kerabang. Tanpa jumlah kalsium yang cukup,
Kerabang yang dihasilkan akan tipis dan rapuh, sehingga meningkatkan risiko pecah selama proses inkubasi. Kerabang telur tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai pengatur pertukaran gas dan kelembapan yang sangat penting untuk perkembangan embrio di dalamnya. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai proses sintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Ketiga proses ini bekerja secara harmonis untuk menghasilkan telur yang sempurna, melindungi dan menyediakan nutrisi bagi embrio sehingga siap menetas. Terima kasih.